Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Saya selalu berdoa untuk panjenengan semua, apapun persoalan yang panjenengan hadapi, sebagaimana diwartakan dalam Injil hari ini, kekhawatiran-kekhawatiran yang mencekam hidup kita juga di masa pandemi ini. Mari kita bawa kepada Kristus. Jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran itu, seperti yang nanti akan kita renungkan. Hari ini, menurut penanggalan liturgi Gereja Katolik, adalah peringatan wajib Santa Marta. Kita akan membaca Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersama-sama bersyukur atas teladan Marta yang selalu dengan keramah tamahan menyambut Yesus dan melayani Yesus, memberikan yang terbaik kepada Yesus. Meskipun di dalam Injil hari ini tampaknya ada sesuatu yang tidak sambung antara Marta dan Yesus, dan itu membuat kita bertanya-tanya, mengapa? Dalam perikop Injil hari ini tampaknya Yesus menegur Marta, tetapi teguran itu adalah teguran yang disampaikan dengan penuh kasih sayang. Apakah Yesus tidak menghargai pelayanan Marta yang sudah dengan susah payah menyambut Yesus dan murid-muridnya dan memberikan yang terbaik kepadanya? Tentu saja tidak. Ya, tidak seperti itu. Yesus tetap menghargai Marta. Tetapi kali ini Yesus ingin menunjukkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Selama ini Yesus mengenal Marta sebagai pribadi yang selalu menyambutnya. Kalau kita membaca Injil Yohanes, pada peristiwa kematian Lazarus, Marta menyambut Yesus. Hari ini hal yang sama ditunjukkan oleh Marta. Marta menyambut Yesus dan ingin memberikan yang terbaik untuk Yesus dan murid-muridnya. Dan itu terjadi setiap kali Yesus singgah di Betania, di rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Marta menyambut Yesus dan para muridnya dengan pelayanan yang terbaik. Kali ini ada sesuatu yang unik. Yesus menyebut Marta. Namanya disebut tidak hanya sekali tapi 2 kali.
Tentu itu punya makna. Dalam Injil yang kita baca hari ini dikatakan Yesus menyapa Marta dengan menyebut namanya, Marta, Marta, engkau begitu sibuk. Biasanya engkau menyambutku bukan dengan segala kesibukan yang kau buat itu. Ada satu hal yang terpenting. Perjumpaan dengan Yesus menjadi utama. Dan itu yang dipilih dan dilakukan oleh saudari Marta, yaitu Maria. Maria duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan Yesus. Dan hal itu tampaknya membuat Marta begitu sewak gitu ya. Dan malah mengatakan pada Yesus, Tuhan, tidakkah engkau melihat aku sibuk melayani engkau sendirian? Suruhlah saudariku itu, jangan hanya duduk di situ terus mendengarkan engkau. Suruh dia bantu aku. Dan disinilah Yesus menegur Marta dengan penuh kasih sayang. Marta, Marta, engkau begitu khawatir tentang banyak hal, padahal hanya ada satu yang terpenting. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Dan dengan itu, Yesus mengajak Marta juga memilih hal yang sama. Sekali lagi, Yesus tidak menghargai apa yang dilakukan Marta. Yang dilakukan Marta baik, tetapi ada satu hal yang terbaik yang harus diutamakan setiap kali berjumpa dengan Yesus, dan itu adalah duduk dalam keheningan mendengarkan Dia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Yohanes dari Salib membuat deskripsi kontemplatif tentang hal ini. Dalam bukunya yang berjudul Kidung Rohani Jiwa dan Mempelai Pria, Santo Yohanes dari Salib berbicara tentang hasrat tertentu yang seringkali menguasai jiwa kita dengan begitu banyak persoalan, banyak perkara, ketakutan, kecemasan, kekecewaan, keputusasaan. Kita diajak untuk membawa semua itu kepada Kristus. Karena apa? Semua hal itu bisa merampas perhatian kita pada Kristus. Bisa mengalihkan kita dari Kristus ke kasih jiwa kita, yang adalah satu-satunya pribadi yang justru bisa menata setiap kekacauan di dalam hidup kita. Maka, memilih duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan Yesus, itu berarti kita membiarkan setiap perkara, kekhawatiran, persoalan, kecemasan, ketakutan, keputusasaan kita persembahkan pada Yesus, dan Yesus sendiri yang akan mengatur semuanya, menata semua kekacauan itu menjadi berkat untuk hidup kita. Syaratnya satu, duduk dekat kakinya, mendengarkan Dia. Ketika kita duduk dekat kaki Yesus, kita akan dianugerahi perspektif yang baru dalam memandang setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Perspektif baru yang penuh kasih. Hati kita menemukan kedamaian, keheningan, dan kesejahteraan yang sejati. Setiap iritasi dan penderitaan sehari-hari yang melukai jiwa kita disembuhkan ketika kita mau duduk dekat kaki Yesus. Itu berarti kita bersembah sujud dan menerima Yesus dengan iman, harapan, dan kasih kita. Dan itulah yang secara rohani, kata Santo Yohanes dari Salib, itulah yang disebut dengan keintiman dengan Tuhan. Kasih mesra, persatuan dengan Tuhan membuat hidup kita diberkati. Itulah yang mestinya kita temukan sebagai bagian yang terbaik dalam hidup kita, seperti yang dipilih oleh Maria. Dan Yesus mengajak Marta juga untuk memilih hal yang sama. Hal yang sama juga ditujukan kepada kita, agar kita pun memilih yang terbaik, duduk dekat
kaki Yesus mengalami kemesraan dengan Dia yang mengasihi kita kini dan sepanjang segala masa. Semoga Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, panjenengan semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam